Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari itu terasa begitu berat bagi Clara. Seorang dokter muda berusia 27 tahun yang baru saja lulus dari universitas kedokteran ternama. Semangat dan ambisinya meluap-luap sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di rumah sakit sebagai dokter magang. Namun, di balik senyumnya yang sering ia tunjukkan di hadapan pasien-pasiennya, hari ini Clara merasa lelah. Tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Tekanan dari pekerjaan, tuntutan keluarga, dan kesendirian yang seringkali menghantuinya membuat pikirannya penat. Seharian penuh ia bekerja, hingga tak terasa malam mulai menyelimuti kota. Setelah selesai dinas di rumah sakit, Clara memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun di perjalanan pulang, tubuhnya yang kelelahan tak bisa lagi bertahan. Pandangannya mulai kabur, dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya terhuyung. Mobil yang ia kemudikan meluncur tak terkendali, lalu berhenti mendadak di dekat area pembuangan sampah di pinggiran kota. Saat itu juga, Clara kehilangan kesadaran. Di sudut gelap dan kumuh dari kota besar, seorang pria berusia 30-an bernama Joko sedang menyusuri tempat pembuangan sampah. Joko bukanlah orang yang memiliki banyak kesempatan dalam hidup. Ia hidup dari memulung, mengais sisa-sisa kehidupan orang lain untuk bisa bertahan. Namun, meski kehidupannya keras, Joko bukanlah orang jahat. Ia menjalani hidupnya dengan keikhlasan, meski hanya mendapatkan sedikit dari apa yang ia lakukan setiap hari. Saat malam semakin larut dan angin malam mulai dingin, Joko mendengar suara aneh. Matanya yang tajam segera menangkap sosok perempuan tergeletak di dalam mobil yang berhenti di dekat tumpukan sampah. Joko mendekat dengan hati-hati, tak ingin membuat kekacauan. Ia melihat perempuan itu yang tampak pingsan di kursi kemudi. Hati nuraninya tergerak. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu mobil dan mencoba memeriksa denyut nadinya. Masih hidup, gumamnya pelan. Meski bukan seorang dokter, Joko tahu bagaimana perempuan ini butuh pertolongan segera. Dalam kepanikan dan kebingungan, Joko tak tahu harus kemana membawanya. Dengan kekuatan seadanya, ia membawa Clara ke tempat tinggalnya, sebuah gubuk kecil di dekat area sampah. Namun, malam itu sesuatu yang buruk terjadi. Ketika Clara tidak sadarkan diri, dalam keadaan tertekan dan kebingungan, Joko melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lakukan. Dalam kelemahannya sendiri, ia menyerah pada dorongan gelap dan melakukan hal yang akan ia sesali seumur hidupnya. Pagi menjelang, dan Clara terbangun dengan perasaan bingung dan pusing. Ia mendapati dirinya berada di tempat asing, di sebuah ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang bekas. Ketika ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam, kepalanya terasa berat. Saat itulah Joko muncul. Wajahnya tampak gelisah, dan ia terlihat tidak tahu harus berbuat apa. "Siapa kamu? Apa yang terjadi?" tanya Clara dengan nada panik. Joko menunduk, merasa sangat bersalah. Ia menjelaskan bahwa ia menemukannya pingsan di dekat tempat pembuangan sampah.
dan mencoba menolongnya. Namun ia tidak bisa menceritakan kebenaran tentang apa yang terjadi setelah itu. Perasaan bersalah dan rasa takut menghantuinya, tetapi ia tetap diam. Clara merasa aneh. Tubuhnya terasa lelah dan sakit. Dia tidak langsung menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ada sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. "Aku harus pergi," kata Clara akhirnya mencoba berdiri dengan goyah. Terima kasih sudah menolongku, tapi aku harus kembali ke rumah sakit." Joko mengangguk tanpa banyak bicara, membiarkannya pergi dengan rasa bersalah yang menghimpit dadanya. Bulan-bulan berlalu sejak malam itu, dan Clara melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin resah. Tubuhnya mulai berubah. Clara yang biasanya aktif dan energik mulai merasakan perubahan fisik yang tak biasa. Rasa mual datang setiap pagi. Tubuhnya merasa lebih lemah dari biasanya, dan siklus haidnya terhenti. Dia segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Ketika hasil pemeriksaan keluar, dunia Clara seakan runtuh. Dia dinyatakan hamil. Hamil? Bagaimana mungkin? Clara tidak pernah terlibat hubungan intim dengan siapapun selama beberapa bulan terakhir. Kepanikannya semakin menjadi ketika ingatannya kembali ke malam itu. Malam saat dia pingsan di tempat pembuangan sampah. "Joko," bisiknya dengan gemetar. Ingatan samar tentang pria pemulung itu mulai jelas di benaknya. Clara merasa terjebak dalam kebingungan yang luar biasa. Dia adalah seorang dokter yang dihormati, tetapi sekarang dia hamil tanpa penjelasan yang jelas. Perasaannya campur aduk antara kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Namun, dia tahu bahwa dia harus menemukan Joko dan meminta jawaban. Beberapa minggu kemudian, Clara kembali ke tempat di mana semua itu terjadi. Dia menemui Joko, pria yang selama ini bersembunyi dalam rasa bersalahnya. Ketika mereka bertemu, Joko tahu bahwa rahasia tak bisa disimpan lagi. Aku yang salah," ucap Joko dengan suara bergetar. "Aku tak pantas dimaafkan. Aku tak tahu apa yang terjadi pada malam itu. Aku hanya ingin menolongmu. Tapi aku tak bisa menahan diri." Clara menatap Joko dengan campuran perasaan antara marah dan kecewa. Baginya, ini adalah sebuah pelanggaran besar. Namun, di balik kemarahan itu, Clara juga melihat kesedihan dalam diri Joko. Seorang pria yang hidup dalam kemiskinan dan keputusasaan, yang melakukan kesalahan besar di tengah ketakutannya sendiri. "Aku hamil," kata Clara akhirnya. Suaranya tenang namun penuh penekanan. "Dan aku gak tahu harus gimana." Joko terdiam. Matanya melebar karena kaget. Aku akan bertanggung jawab. Apapun yang kau minta akan aku lakukan." Clara tidak tahu apakah dia bisa mempercayai pria ini. Namun satu hal yang pasti, dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Setelah berbicara panjang lebar, Clara akhirnya memutuskan bahwa dia akan melanjutkan kehamilannya. Bukan karena dia mencintai Joko, tapi karena ia percaya bahwa setiap kehidupan layak untuk diberi kesempatan. Waktu berlalu, dan seiring dengan pertumbuhan bayi di dalam kandungannya, Clara dan Joko mulai membangun ikatan yang tak terduga. Meskipun awalnya hubungan mereka penuh ketidakpastian,
Clara mulai melihat sisi lain dari Joko. Sisi pria yang penuh penyesalan, yang berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya. Joko bekerja lebih keras sebagai pemulung, mencoba menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan anak mereka. Pada akhirnya, Clara dan Joko memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang dibangun atas dasar cinta romantis, melainkan komitmen untuk saling mendukung dan memberikan yang terbaik bagi anak yang akan lahir. Meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah, mereka belajar untuk saling memahami dan menerima satu sama lain. Ketika anak mereka lahir, Clara merasakan kebahagiaan yang tak pernah dia duga sebelumnya. Di tengah segala kebingungan dan kesulitan, dia menemukan kebahagiaan dalam keluarga kecil yang dia bangun bersama Joko. Sementara Joko yang dulu hidup dalam bayang-bayang kesalahan, kini berusaha menjadi ayah yang baik dan suami yang bertanggung jawab. Takdir mungkin telah membawa mereka ke jalan yang sulit dan tak terduga. Tetapi dari situ mereka menemukan kebahagiaan dan cinta yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pernikahan Clara dan Joko bukanlah seperti kisah cinta yang sering digambarkan dalam dongeng. Tidak ada kilauan cinta pada pandangan pertama atau janji-janji indah yang mereka ucapkan dengan mudah. Pernikahan mereka adalah hasil dari komitmen yang berat, dari kesalahan yang menuntut pertanggungjawaban. Namun, dalam hal kehidupan nyata, tak semua hal dimulai dengan indah. Dan itulah yang Clara sadari saat hari-hari pernikahannya dengan Joko dimulai. Setelah menikah, Clara membawa Joko untuk tinggal bersama di rumah kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Sebuah rumah sederhana namun layak, jauh dari gubuk tempat Joko tinggal selama bertahun-tahun. Joko yang selama ini hidup dalam kemiskinan dan kesendirian, merasa canggung berada di lingkungan yang berbeda. Setiap langkahnya terasa berat di rumah itu, seolah-olah dia tak pantas berada di sana. Clara, di sisi lain, masih meraba-raba perannya sebagai seorang istri. Ada hari-hari di mana ia memandang Joko dengan perasaan yang bercampur, kebingungan, kemarahan, dan terkadang rasa iba. Dia masih menyimpan luka dari peristiwa malam itu. Malam ketika tubuhnya disalahgunakan dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun dia juga tahu bahwa rasa marahnya tak bisa dia pelihara selamanya. Ada anak di dalam kandungannya yang membutuhkan keluarga, sebuah keluarga yang utuh. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Clara duduk di dapur kecil rumahnya, memegang secangkir teh hangat sambil memandangi jendela. Kehamilannya sudah memasuki bulan kelima. Dan meski perutnya mulai membuncit, dia tetap bekerja di rumah sakit. Menyibukkan diri di tempat kerja menjadi caranya untuk menghindari konflik batin yang terus menghantuinya. Terdengar suara langkah kaki Joko yang berat memasuki dapur. Dia masih mengenakan pakaian kerja lamanya, baju lusuh dan celana yang sudah mulai robek di beberapa bagian. Clara menoleh sejenak, kemudian kembali menatap keluar jendela, mencoba menahan rasa canggung yang selalu muncul ketika mereka berdua berada di ruangan yang sama. "Aku mau berangkat kerja," ucap Joko dengan nada hati-hati, seolah takut salah bicara. "Aku bakal ngambil beberapa barang di tempat pembuangan hari ini. Nanti mungkin pulang malam." Clara hanya mengangguk pelan. Dia tahu meski Joko kini tinggal bersamanya, dia merasa lebih nyaman melakukan pekerjaan lamanya sebagai pemulung.
Meski Clara ingin Joko mencari pekerjaan yang lebih layak, dia belum menemukan cara untuk membicarakannya tanpa menyinggung harga diri Joko. "Aku bisa masak nanti malam kalau kamu pulang," tambah Joko, mencoba menawarkan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dia tahu bahwa dalam hubungan mereka, Clara adalah pihak yang lebih mandiri, lebih kuat. Namun Joko berusaha menunjukkan bahwa dia juga ingin berperan dalam rumah tangga mereka, sekecil apapun. "Baik," jawab Clara singkat, tanpa memalingkan pandangannya dari jendela. Meski suaranya tenang, ada jarak yang terasa dingin di antara mereka. Hari demi hari berlalu, dan meski hubungan mereka masih penuh dengan kebingungan dan perasaan yang terpendam, Clara dan Joko mulai menemukan ritme hidup yang baru. Ada momen-momen kecil yang mulai mengubah cara Clara memandang Joko. Hal-hal sederhana yang mungkin tidak signifikan, tetapi memberikan secercah harapan bahwa hubungan mereka bisa berkembang lebih baik. Suatu hari, Clara pulang lebih awal dari rumah sakit karena merasa kelelahan. Kehamilan yang semakin besar membuat tubuhnya cepat lelah. Dan hari itu dia memutuskan untuk pulang lebih cepat dari biasanya. Ketika dia membuka pintu rumah, dia dikejutkan oleh pemandangan di ruang tamu. Joko yang biasanya sudah keluar rumah sejak pagi, ternyata sedang membersihkan lantai dan merapikan barang-barang di ruang tamu. Pemandangan itu membuat Clara tertegun sejenak. Joko yang menyadari Clara pulang lebih awal segera berdiri. "Kamu pulang cepat," ujarnya sedikit gugup. Clara mengangguk, masih merasa aneh melihat Joko melakukan pekerjaan rumah. "Aku lelah. Kehamilan ini mulai membuatku sulit bergerak," jawab Clara jujur. Joko memandang perut Clara yang semakin besar, dan meski dia tidak banyak bicara, ada rasa bersalah yang selalu menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa bayi di kandung Clara adalah hasil dari kesalahannya, dan dia merasa bahwa Clara sedang menjalani konsekuensi yang seharusnya dia tanggung. "Aku bisa bantu lebih banyak kalau kamu mau," ucap Joko dengan nada yang penuh ketulusan. "Aku tahu aku bukan suami yang sempurna, tapi aku bisa berusaha." Clara menatapnya. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Dia tidak tahu apa yang membuat Joko tiba-tiba bicara seperti itu. Tapi ada sesuatu dalam nada suara yang membuat hati Clara melembut, meski hanya sedikit. "Terima kasih," jawabnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Meski belum ada kehangatan di antara mereka, setidaknya Clara mulai merasakan adanya perubahan. Seiring berjalannya waktu, Joko semakin berusaha menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Dia mulai membantu di rumah lebih banyak, bahkan sesekali mengantar Clara ke rumah sakit ketika dia sedang tidak bekerja. Hubungan mereka masih jauh dari sempurna, tetapi ada kemajuan sebuah proses perlahan yang diisi dengan usaha dan saling memahami. Namun di balik perubahan itu, Clara masih menyimpan perasaan yang sulit diungkapkan. Ada satu malam di mana perasaan itu memuncak. Setelah seharian penuh di rumah sakit, Clara pulang dengan perasaan lelah dan emosional. Hari itu dia melihat seorang pasien yang mengalami trauma serupa dengan dirinya, dan ingatan tentang malam kelam ketika dia diserang oleh Joko kembali menghantuinya. Ketika Joko pulang malam itu, Clara tidak bisa lagi menahan perasaannya. Mereka duduk di meja makan yang sederhana, dan Clara akhirnya membuka suara tentang apa yang telah menghantuinya pikirannya selama ini. "Aku harus tahu," kata Clara dengan suara tegas, memecah keheningan di antara mereka. "Kenapa malam itu terjadi?" Joko terdiam, ekspresinya berubah kaku.
Ia tahu momen ini akan datang. Momen di mana dia harus menjelaskan perbuatannya. Dengan suara yang bergetar, Joko menceritakan bagaimana dia menemukan Clara pingsan. Niat awalnya hanya ingin menolong, dan betapa dia merasa tak berdaya ketika rasa takut dan kebingungan menguasainya hingga dia melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Aku tak bisa meminta maaf yang cukup besar untuk apa yang sudah aku lakukan, kata Joko akhirnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu aku gak pantas mendapat kesempatan kedua, tapi aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin jadi ayah yang baik untuk anak ini, dan suami yang lebih baik untukmu. Clara terdiam mendengar dengan hati yang terbuka. Meski rasa sakit itu masih ada, dia tahu bahwa penyesalan Joko nyata. Dia melihat seorang pria yang terjebak dalam rasa bersalah dan berusaha keras untuk memperbaiki dirinya. Malam itu Clara dan Joko berbicara panjang lebar. Untuk pertama kalinya dengan jujur dan tanpa menyimpan apapun. Mereka bicara tentang masa lalu, tentang rasa takut, dan tentang masa depan yang mereka berdua ingin bangun bersama. Masih ada luka. Clara merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa mulai membangun sesuatu dari reruntuhan. Beberapa bulan kemudian, Clara melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ketika bayi itu diletakkan di pelukan Clara, air mata bahagia mengalir di pipinya. Di sampingnya, Joko berdiri dengan ekspresi penuh haru, melihat anak mereka untuk pertama kalinya. Dalam momen itu, Clara merasakan sesuatu yang baru, sebuah perasaan yang dia takuti, tapi kini tak bisa dia abaikan. Perasaan bahwa meskipun mereka memulai hubungan ini dengan luka dan ketidakpastian, ada kemungkinan bahwa cinta yang sejati bisa tumbuh dari kesalahan. Joko menggenggam tangan Clara dengan lembut. Meski perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, mereka tahu bahwa mereka siap untuk menjalaninya bersama, dengan anak mereka sebagai pengingat bahwa dari kesalahan besar, kehidupan baru bisa dimulai. Kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan yang tak terduga. Waktu terus berjalan, kehidupan Clara dan Joko berubah secara perlahan tapi pasti. Mereka kini tinggal bersama dalam sebuah rumah kecil yang sederhana namun nyaman, dipenuhi dengan tawa dan tangis bayi laki-laki. Mereka setiap hari membawa tantangan baru, baik sebagai orang tua maupun pasangan. Namun di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi, Clara dan Joko mulai menemukan harmoni yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu seperti biasa, Clara terbangun lebih awal dari Joko. Sinar matahari pagi yang lembut masuk melalui celah-celah jendela, memandikan ruangan dengan kehangatan. Di sebelahnya, Arya tertidur nyenyak dalam pelukannya. Wajahnya kecil, tampak begitu tenang. Melihat anaknya tidur dengan damai, membuat hati Clara melunak. Semua rasa lelah, semua ketidakpastian yang dulu pernah menghantuinya, seolah lenyap saat dia menatap wajah mungil itu. Joko bangun tak lama kemudian. Dia berjalan pelan ke dapur, mencoba untuk tidak membuat suara yang bisa membangunkan Arya. Clara memperhatikannya dari kejauhan, dan dia bisa merasakan bahwa hubungan mereka perlahan mulai membaik. Meskipun tidak sempurna, Joko telah banyak berubah. Dia bukan lagi pria yang hidup dalam rasa bersalah dan kebingungan. Kini dia adalah seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab, yang terus berusaha menunjukkan komitmen dan cinta pada keluarga kecilnya. Saat Joko kembali dari dapur dengan 2 cangkir teh, dia duduk di samping Clara, di samping tempat tidur.
Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyuman kecil yang dia lemparkan pada Clara. "Teh untuk kamu," ucapnya pelan sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Clara tersenyum tipis menerima cangkir itu. "Terima kasih," jawabnya lembut. Keheningan di antara mereka terasa nyaman, tidak lagi canggung seperti dulu. Ada kehangatan yang perlahan tumbuh seperti api kecil yang baru saja mulai menyala. Arya bergerak-gerak pelan, bangun dari tidurnya dengan suara gumaman kecil. Joko menunduk dan menggendongnya, meletakkan bayi itu di dadanya dengan hati-hati. Ia mengayun-ngayun Arya perlahan, menggumamkan lagu Nina Bobo yang dia pelajari dari Clara. Melihat Joko begitu lembut dan penuh kasih sayang pada Arya, membuat hati Clara terenyuh. "Kau berubah," ujar Clara tiba-tiba, hampir tanpa disadarinya sendiri. Suaranya terdengar pelan namun penuh arti. Joko menoleh padanya, alisnya terangkat. "Apa maksudmu?" "Dulu aku pikir kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup seperti ini," kata Clara. "Aku tidak pernah berpikir kita akan sampai di titik ini, bahwa kita bisa hidup bersama sebagai keluarga." Joko terdiam sejenak, mengangguk pelan. Dia tahu bahwa apa yang dimaksud Clara. Masa lalu mereka masih membayangi, tapi dia bersyukur karena Clara mulai melihat perubahan dalam dirinya. "Aku juga gak pernah nyangka," jawab Joko dengan suara serak. "Tapi setiap hari aku bersyukur karena kau memberiku kesempatan kedua. Aku tahu aku gak pantas mendapatkan semuanya, tapi aku akan terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik untukmu dan anak kita." Mendengar kata-kata itu, Clara merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Masa lalu mereka memang kelam, penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Tetapi di balik semua itu, Clara mulai memahami bahwa hidup adalah tentang kesempatan kedua. Tuhan telah memberikan mereka jalan untuk memperbaiki diri. Dan kini dia merasa bahwa kesempatan itu harus mereka jaga dengan baik. "Aku gak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu," kata Clara menatap Joko dalam-dalam. "Aku ingin kita membangun sesuatu yang baru. Kita mungkin gak memulai dengan cara yang baik, tapi aku percaya kita bisa menciptakan kebahagiaan dari sini." Joko menatapnya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih Clara, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia." Clara tersenyum, kali ini lebih tulus dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa malam kelam itu, dia merasa bahwa beban berat yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Dia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi dengan setiap langkah yang mereka ambil bersama, Clara merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kebahagiaan yang selama ini tampak jauh. Bulan-bulan berlalu, Clara dan Joko semakin menemukan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Clara melanjutkan karirnya di rumah sakit sebagai dokter, dan Joko mulai membantu di rumah lebih sering sambil mencari pekerjaan yang lebih stabil. Dia tidak lagi bekerja sebagai pemulung, melainkan mendapatkan pekerjaan sebagai pengemudi di sebuah perusahaan logistik. Kehidupan mereka memang sederhana, tapi penuh dengan kebersamaan dan cinta yang semakin tumbuh. Di tengah semua itu, Arya tumbuh dengan cepat. Setiap tawa kecilnya, setiap langkah pertama yang dia ambil, membawa kebahagiaan luar biasa bagi Clara dan Joko. Melihat anak mereka tumbuh sehat dan bahagia, membuat mereka sadar bahwa meskipun mereka memulai perjalanan ini dengan penuh luka, cinta bisa tumbuh dari tempat yang tak terduga. Suatu malam, setelah Arya tertidur, Clara dan Joko duduk bersama di teras rumah. Udara malam yang sejuk menyelimuti mereka. Sementara bintang-bintang berkelip terang di langit. Mereka duduk berdampingan, tanpa banyak bicara.
hanya menikmati kebersamaan mereka dalam keheningan yang nyaman. Kau tahu, dulu aku sering bertanya-tanya apakah kita bisa bahagia, kata Clara tiba-tiba. Memecah keheningan, dia menatap Joko dengan senyum tipis di wajahnya. Joko menoleh, menatapnya dengan penuh perhatian. Dan sekarang, Clara menatap langit, seolah-olah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah. Tetapi jika kita mau berusaha dan mempercayai satu sama lain, kebahagiaan bisa ditemui di tempat yang paling tak terduga. Aku bersyukur atas hidup kita sekarang. Joko tersenyum lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Clara dengan lembut. Aku juga bersyukur, Clara, kau adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Mereka duduk berdua, merasakan kehangatan cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Clara tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi dia tidak lagi takut. Bersama Joko dan Arya, dia merasa siap menghadapi apapun yang ada di hadapan mereka.